Nenek-nenek itu merangkak di jalan mendekati mereka pelan-pelan. Halo semua, selamat datang di Intermezzo. Kali ini gua mau cerita satu pengalaman horor yang kisah nyata ya. Jadi kisah ini diunggah di Kaskus pada saat itu oleh akun yang bernama Mantap Soul. Kisah ini diunggah pada tahun 2018, menceritakan tentang ibunya yang mengalami pengalaman spiritual bersama adiknya. Peristiwa ini terjadi di sebuah kampung di Jawa Timur sekitar tahun 1970-an. Saat itu kampung ini sedang mengadakan pesta rakyat dengan cara mengundang kegiatan kuda lumping. Jadi kuda lumping itu adalah kegiatan mistis sebenarnya ya. Orang itu bisa kesurupan di situ, bisa sampai makan batu bata, makan beling segala macam. Pada hari itu si ibu dari si Mantap Soul ini, gua sebut aja kakak ya, si kakak ini datang ke pertunjukan itu bersama adiknya perempuan juga. Mereka mengendarai sepeda motor dari rumahnya yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan sepeda motor. Saat itu mereka datang pada sore hari. Kemudian karena serunya pertunjukan dari kuda lumping itu, mereka nggak kerasa waktu sudah mulai gelap. Jadi kalau anak-anak perempuan itu kan takut dimarahi ibu ya kalau pulang malam-malam gitu, sampai sekarang juga gitu. Mereka pulang setelah menjelang Isya atau jam 7-an ya, sekitar itu. Karena mereka buru-buru pengen sampai rumah, takut dimarahi oleh ibunya. Si adik ini yang lagi nyetir sepeda motor ya, mereka kan berdua naik motor nih. Dia bilang ke kakaknya, "Mbak, mending kita lewatin ini aja, jalan pintas aja gimana mbak?" "Hah, jalan pintas gimana maksud kamu?" "Itu ada di depan jalan pintas mbak, kita lewat situ aja. Jalannya sepi dan pasti kita sampai rumah juga nggak sampai sejam udah nyampe," gitu, dengan logat Jawa mereka yang kental. Karena takut dimarahi, akhirnya sang kakak pun iya aja. "Ya udah, kita lewat situ aja." Mereka pun pada kelokan di depan itu ya, mereka belok kanan. Itu adalah satu jalan sepi yang jalannya itu jelek gitu. Hingga mereka untuk melewati jalan itu mereka nggak bisa ngebut. Mereka pelan-pelan sampai berhati-hati jangan sampai jatuh gitu. Ternyata emang bener jalan itu hening, gelap, dan sebelah kanan kiri itu yang ada hanya semak belukar. Jadi banyak binatang, suara binatang-binatang gitu doang ya. Sampai itu kuping dari kakaknya itu kedengaran berdenging gitu, gitu, karena sepinya atau karena kena angin gitu, kagak tahu juga gua. Pokoknya mereka berjalan, kan lampu itu kan remang-remang ya, lampu motor zaman dulu mungkin ya, belum canggih kayak sekarang. Mereka di satu tempat mereka lihat ada benda dari kejauhan, itu ada seperti benda atau apa, besarnya itu lebih gede dari kambing kira-kira dan lebih kecil dari sapi, ada di tengah jalan. Terus mereka kan terus jalan tuh sampai mendekati benda itu hingga hanya berjarak beberapa meter. Kebayang ya, sekitarnya kan gelap gulita, hanya ada benda itu di depan. Yang ternyata benda itu adalah nenek-nenek rambutnya putih dengan muka yang menyeringai serem gitu, dan jalan dengan cara merangkak seperti laba-laba. Nenek-nenek itu merangkak di jalan mendekati mereka pelan-pelan. Hingga melihat itu si kakak pun teriak, "Woi, lihat itu, apa itu?" Si adik herannya itu dia cuek. Jadi ternyata yang ngelihat nenek-nenek itu cuman kakaknya doang. Si adik kan kaget ya. "Hah, ada apa kak? Kamu lihat gak itu barusan? Ada yang lewat. Itu nenek-nenek ngerayap kayak laba-laba di depan kita pas." Si adik ini kaget, dia langsung ngegas itu motornya lewat jalan-jalan jelek, diterabas semua itu jalan. Untungnya mereka ini akhirnya selamat sampai rumah.
Hingga untungnya mereka ini akhirnya selamat sampai rumah. Sesampainya di rumah, mereka disambut sama ibunya yang mencak-mencak, marah-marah. "Woi, kalian ini dari mana pulang malam-malam banget ini?" Kakak sama adik ini kaget mendapat kemarahan yang luar biasa dari ibunya. "Bu, kan kita kan baru ini isya gitu kan, nyampe rumah nggak lama kan." "Kata siapa? Ini kamu lihat coba jam berapa sekarang?" Gak taunya sudah jam 2 pagi guys. Mereka perjalanan yang seharusnya ditempuh setengah jam karena lewat jalan pintas ya, itu dari jam tujuan sampai rumah bisa jam 2 pagi. Jadi 7 jam perjalanan mereka. Nyangkut di mana? Jadi mereka kayaknya dibawa oleh makhluk halus atau ke alam makhluk halus atau gimana ya, mereka nggak sadar ditempuh 7 jam. Kemudian kakak ini pun menceritakan pengalaman di perjalanan tadi kepada ibunya. Dia bilang kalau kita tadi lewat jalan pintas, jalan yang sepi, ada di belokan sebelah sini gitu ya, belok gitu. Ibunya ternyata tahu bahwa itu yang dinamakan jalan Gunung Cilik atau Gunung Kecil. Jadi itu rupanya sudah jadi legenda di daerah sekitar situ. Itu adalah jalan angker ya. Di jalan itu memang banyak kejadian. Misalnya kalau orang lewat situ seperti ada orang yang berbisik-bisik komat kamit gitu. Jadi kayak gitu di kuping mereka gitu. Terus ada juga yang kejadian seperti ditampakin nenek-nenek. Jadi cocok sama pengalaman mereka. Jadi rupanya di situ juga merupakan jalur khusus untuk iring-iringan jenazah menuju kuburan umum. Jalanan itu juga berbahaya karena terjal gitu ya, sedikit curam. Makanya ibunya meskipun anaknya pulang malam akhirnya seneng gitu karena anaknya berhasil sampai rumah dengan selamat. Memang kalau kita simak ya ceritanya dari pertama itu segalanya apa ya, manusiawi, natural gitu ya, mengalir dengan biasa. Dan gua pikir kejadian seperti ini banyak terjadi di mana-mana ya, namanya jalan angker atau hutan angker atau apa di suatu daerah, di kampung, di desa, di seluruh Indonesia itu kayaknya masing-masing daerah punya deh yang serem-serem kayak gini. Dan gua percaya yang kayak ginian guys. Ya mungkin segitu dulu ya untuk kisah hari ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.